Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti' Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kana hijratuhu lid dunya ayyusibuha aw imra'atan yankihuha wa hijratuhu ma hajara ilaihi. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa asbi sayyatan hasanatan taqwa wa qali binasa bi qulubin hasanah. Sidang jamaah majelis taklim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama di akad pagi yang berbahagia ini, mari kita kembali mengaturkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di akad pagi yang berbahagia ini Allah masih berkenan mempertemukan kita. Kita masih berkenan dan diperkenankan oleh Allah untuk mendatangi majelis taklim ini. Tentunya ada harapan siapapun orangnya yang berjalan di jalan Allah yang tiada tujuan kecuali thalabul ilmi, sahalallahu lahu bihi thariqan jannah. Maka Allah akan mempermudah baginya jalan menuju ke surga. Ini sering kita sampaikan. Kenapa? Ini sebagai bentuk motivasi, sebagai bentuk penyemangat agar kita senantiasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekedar meluangkan waktu kita beberapa menit ke depan agar kita bisa dipermudah oleh Allah untuk menuju jalannya. Ini satu hal yang perlu kita garis bawahi. Maka semangat dalam menuntut ilmu ini harus kita ikhtiar, harus kita usahakan. Sehingga setiap kali kita bertemu berwajah dalam majelis taklim ini ada nilai plusnya, ada manfaatnya yang luar biasa. Sama-sama keluar dari rumah. Kalau keluar kita itu dengan tujuan yang berbeda, maka hasilnya pun juga berbeda. Keluar rumah kita ke warung dengan keluar rumah kita ke masjid, ini tujuan berbeda, hasilnya juga berbeda. Maka insya Allah kita senantiasa dianugerahi oleh Allah waktu dan kesempatan, kesehatan, sehingga dalam rangka untuk mencari ilmu, tolak ilmi, kita dipermudah dan diberikan langkah kita dan rumah kita masing-masing. Ibadah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pelajaran kita masih dalam bab taubat. Bab taubat yang ternyata memang cukup panjang sekali babnya. Bahkan nanti ada beberapa hadis yang panjang. Namun dengan keistiqomahan kita, insya Allah kita mampu melaksanakan kajian ini dengan sebaik-baiknya. Baiklah, langsung saja kita bacakan di hadis yang ke-17. Wa an Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bertobat sebelum terbitnya matahari dari arah terbenamnya, maka Allah menerima taubatnya. Ini mungkin hadis sudah pernah kita sampaikan dan sudah pernah kita dengar. Namun yang menjadi pertanyaan, kapankah waktu matahari ini terbit dari arah terbenamnya? Ada yang tahu? Menjelang kiamat. Ibu bapak ada yang tahu kan?
Kita kapan Pak? Matahari yang sebenarnya terbit dari arah timur, namun ini kok terbit dari arah kulon. Tidak ada yang tahu kapan waktu. Maka bisa diambil kesimpulan, masalah taubat ini harus segera, tidak boleh ditunda-tunda. Manakala kita berbuat satu kezaliman atau satu bentuk kemaksiatan, maka bersegera untuk bertobat. Kalau itu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, bersegeralah untuk beristighfar dan bertobat. Kalau itu urusannya dengan sesama manusia, bersegeralah untuk meminta maaf. Tidak perlu ditunggu-tunggu kapan besok datangnya hari raya Idul Fitri. Begitu kita berbuat salah dengan saudara kita, Pak, tadi saya ngomong gak enak sama dengan saya minta maaf nih. Dengan berjabat tangan, insya Allah dosa di antara orang yang berjabat tangan itu sudah diberi maghfirah oleh Allah. Begitu Pak, itu gitu. Tapi ada di kau. Ini Bapak. Jadi kan enak. Nek awal jadi tidak salah kalian Allah itu enak. Tinggal astagfirullah wa atubu ilaih. Dengan menyesal kesalahannya, tidak ingin melakukan dosa itu lagi, maka Allah akan berikan maghfirahnya. Memang yang paling berat itu meminta maaf kepada saudara kita. Bahkan antara anak dan orang tua, manakala keduanya ini ada salah paham, anak ini jalur ngapunten ngomong ya aneh. Orang tua memberikan maghfirah atau ampunan kepada anaknya juga aneh. Saya tidak tahu persis sebabnya apa. Apakah karena waktu Allah masih berikan kesempatannya kepada kita, sehingga dalam hal berbuat baik, sesuk baik. Padahal terbitnya matahari dari arah terbenamnya tidak ada satu pun. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW tidak tahu kapan datangnya as-sa'ah. Tidak ada yang tahu. Nabi juga tidak tahu. Allah yang maha. Jadi taubat itu tidak perlu ditunda-tunda. Taubat itu harus disegerakan untuk kita laksanakan. Karena memang tidak ada yang tahu. Saya mau jawab gimana, tidak ada yang tahu. Kapan terbitnya matahari dari arah terbenamnya, tidak ada yang tahu. Karena as-sa'ah dan al-maut ini hampir sama. As-sa'ah yaumul qiyamah datangnya kapan, tidak ada yang tahu. Al-maut datangnya kapan juga tidak ada yang tahu. Semuanya bersifat dadakan. Semuanya bersifat mendadak, yang namanya al-maut maupun as-sa'ah. Kemudian yang selanjutnya, wa'an Nabi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna Allaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima taubat seseorang hamba selama nyawa hamba tersebut belum sampai kerongkongan. Ini waktu yang sangat pendek sekali. Mbak, dengan pun sepuluh Mbak, apa nang? Bu, tinggal sholat, tinggalkan sholat ingkang kasar wekdal Mbak. Dengan pun sepuluh Mbak. Pun yusfa pun umur. Posile, aku sih ini kok. Padahal Rasul Muhammad SAW bersabda, Allah itu nanti taubatipun kita jenengan sami, saderengipun nyawa kita jenengan sami dumugi kerongkongan, yugor ghir. Padahal di saat itu waktu yang tipis sekali. Hampir-hampir orang-orang yang syakaratul maut itu tidak bisa diajak komunikasi. Maka kalau dalam hadis Nabi, tapi umautaku bila ilallah, ini ada baiknya sekali orang. Merasa di bulan balik. Nek bakal kok bangun ini nalika gerahipun titis bebasan syakaratul maut, kalau mau ditalkin diajari kalimat la ilaha illallah, siapa yang bisa ngomong? Jangan sampai kalau ada adiknya yang datang, mas, bapak aku kan diajari. Ada yang komen diajari mana? Ini nanti berubah. Karena kondisi di saat sakaratul maut ini kondisi yang sangat dasar sekali. Bahkan di situ akan terjadi bahasa pun peperangan antara petunjuk dari Allah dan syaitan. Sehingga siapapun yang sakaratul maut
Kalau dia itu lancar dalam membaca la ilaha illallah, kita insya Allah menang. Menang dalam artian tidak terganggu dan diganggu oleh setan. Semuanya ingin mengharapkan calon jenazah ini diampunkan oleh Allah atau tidak. Maka bisa sangat mau ini waktu yang dasar sekali, godaannya juga luar biasa sekali. Maka biasa kita lazimkan untuk mengucapkan, membaca namanya apa yang namanya al-baqiyah sholihah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kita biasakan. Sehingga secara langsung nanti insya Allah banyak yang mengatakan manusia itu latah itu. Di saat sakaratul maut pun apa yang biasa diucapkan di saat dia sehat, maka akan serta-merta keluar dari lisannya. Nek jadi yang diurusi itu hanya harta benda, padahal nyawa sudah dibordil, nyawa sudah diprogramkan. Yang ingat-ingat juga harta benda. Memanggil istrinya, jadi kok juga pusing kalau mau meninggal dunia pun masih kayaknya ada beda. Karena hubungannya luar biasa. Cintanya kepada dunia ini mengalahkan cintanya kepada akhirat. Bahkan dia itu cinta dunia dan lupa akhirat. Jadi kita biasa usaha selagi nyawa hamba tersebut belum sampai kerongkongan, maka Allah masih menerima obatnya. Lalu itu obat itu pas sampai kerongkongan itu. Masa ini waktu yang panjang yang Allah berikan kepada kita, apakah belum cukup? Hamba itu aku beri waktu umur 60 sampai 70 tahun. Jadi kadang-kadang tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menerima apa yang menjadi keputusan dari Allah. Dan itu ya mati ini kok ya setahun-tahun kan, mau bertobat kok mati. Nek sakit di jalur itu tadi. Jadi pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis yang ke-18 ini, monggo. Selagi Allah Subhanahu wa taala masih memberikan umur yang panjang bagi kita manfaatkan umur kita dengan sama. Kemarin ada saudara saya dari Jawa. Umurnya lagi saya ketemu tahun. Ini pun kita ilahi, wa inna ilaihi raji'un. Nah yang awal ini umurnya 60 tahun ke atas ini aja ngomong. Nanti saya ketemu tahun mawon, Allah tersakiti situ. Bahkan dapat diibaratkan kalau diri kelompok. Enaknya lagi ganti mangga, ganti ini gue jinglo Pak mangga. Belum ganti dulu jinglo, lagi tengkirnya jinglo itu. Ini enaknya berani memimpin dulu diri, kok orang jinglo? Ini gambaran itu yang situ. Nah, kita dirasa ini dia usaha syarat-syarat monggo senantiasa sebelum nyawa kita dengan sami tubuh wonten ing kerongkongan, kita dengan kami usahakan senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak hadis yang memberitakan bahwa yang namanya syakaratul maut itu sangat dasar sekali. Maka sebelum itu lakilu mautahu bila ilaha illallah. Ajarilah orang yang mau meninggal di antara kamu dengan bacaan la ilaha illallah. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir kalamnya, akhir mengucapnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya. Wa an Sirabni Ubay qala ataitu Sofwana bin Asal radhiyallahu anhu as'aluhu anil masri alal kufaini. Jadi pelajaran mengenai menghapus, mengusap juga. Ila akhirih banyak sekali hadisnya. Dari Zil bin Ubaisi dia berkata, aku mendatangi Sofwan bin Asal untuk bertanya kepadanya tentang masalah mengusap sepatu atau mengusap kufaini kedua sepatu. Ini memang pelajaran ini tidak bisa dilogika. Nek logika ini, nek kita dirasami mau berwudu, sedang kita bersepatu dan di saat memasukkan kaki kita dalam kondisi suci berwudu, maka kalau kita berwudu mau kemana-mana boleh dipakai terus, mau tidur dipakai terus. Namun nanti bisa berwudu cukup diusap saja. Yang diusap mananya? Bagian atas sepatu, bukan bawah sepatu. Ini ada di pelajaran di kitab Bulughul Maram. Maka dia bertanya, untuk apa kamu datang ke sini wahai Jibril? Aku menjawab, untuk menuntut ilmu. Gimana? Jadi menuntut ilmu itu ternyata penting sekali.
Dalam kata-kata bahasa Arab itu ada yang menyampaikan begini. Utlubul ilma minal mahdi ilalah. Carilah oleh kamu ilmu minal mahdi dari nomor sendiri. Nah, dari timbangan ibu kamu ilalah sampai nanti menuju ke liang lahat. Dari kecil kita lahir sampai nanti kita meninggal dunia, itu ada kewajiban menuntut ilmu. Jadi kalau kita menuntut ilmu, itu sebenarnya tidak ada alasan. Wis tuwai mas, yang digulai ilmu apa? Padahal tadi kita Muhammad SAW bukti bersabda, man arada dunya, fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah, fa'alaihi bil ilmi, wa man arada huma, fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kebahagiaan hidup di dunia, maka carilah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka carilah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan keduanya, fa'alaihi bil ilmi. Untuk bahagia di dunia dengan ilmu. Yakin atau yakin tidak? Yakin. Nyatanya podo-podo urusan waktu. Nek waktu itu sing gawa orang yang tidak berilmu dengan yang berilmu. Maaf ya, tukang kuli waktu, tukang baru waktu yang terlalu benar. Adakah sama dengan dokter yang mulai waktu cilik nek di jeliawai ini? Kenapa kok berbeda seperti itu? Kok beda Pak? Padahal dimulai podo-podo. Nah, pun terus apa yang dipun ngendikaken Allah yang kapan surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Yang fa'ilahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan meninggikan aman bagi orang-orang yang beriman dan orang yang punya ilmu beberapa derajat, baik di dunia maupun di akhirat. Kira-kira Pak RT itu berilmu atau benar? Oh, dia kan RT itu berbeda. Monggo Pak RT berbeda. Pak RT berbeda. Gimana? Itu kan dunia apa minggu Pak? Pak Lurah berbeda. Nek lenggah itu dikasih ngarep diri Pak Lurah. Ini kita dirasakan dari masyarakat biasa, bukan mungkin masyarakat biasa itu untuk dikopi hati. Karena apa perbedaan itu? Karena ilmu. Nilai pun apakah tidak berbeda orang yang tahu dengan orang yang tidak tahu? Berbeda. Ada orang alim yang tidur, kemudian ada orang yang melaksanakan sholat namun tidak tahu ilmunya. Ternyata setan membiarkan orang yang alim tidur ini, nggak diganggu dia. Yang diganggu orang yang sholat yang belum tahu ilmunya. Jadi orang yang beriman usahakan untuk berilmu. Al-ilmu turun bahasa itu kan. Ilmu itu cahaya. Nek kita tidak sampai berjalan dengan ilmu, insya Allah bisa menerangi, bisa memilih jalan. Laksana lampu. Dengan lampu baterai kita tidak bisa memilih jalan yang lurus, jalan yang berlubang, atau jalan yang penuh dengan air, penuh dengan bumi. Itu nek kita tidak sampai punya ilmu. Maka untuk bahagia di dunia, carilah dengan ilmu. Untuk bahagia di akhirat, carilah dengan ilmu. Untuk mencapai kebahagiaan keduanya, carilah dengan ilmu. Ini luar biasa. Awal diri itu sholat. Sudah berapa lama kita tidak kami tidak sholat. Ini sampai saat ini orang ngerti doa-doa di dalam sholat. Orang ngerti terjemahin Al-Fatihah sampai saat ini banyak apa enggak? Awal diri saya kudu niku pun pirang tahun Pak. Apakah wudhu kita berdasarkan ilmu atau bermelu-melu? Ini pertanyaan yang akan dijawab. Awalnya takbiratul ihram Allahu Akbar. Takbir kita dirasakan berdasarkan ilmu atau tidak? Itu berbeda. Mau sampai kapan awal itu raguan ilmu? Maka meskipun sampun sembuh, insya Allah kita menjelaskan masih diberi waktu kesempatan oleh Allah kita manfaatkan untuk mencari ilmu akhirat yang dimulai tenanan, ilmu kadunnya itu dipakai. Menganggap masalah ilmu hukum pun wajib. Kalau ini paling betul ala kuli muslimin bagus muslimin bagus. Kalau ini itu wajib hukumnya bagi muslim laki-laki maupun muslim perempuan muslimin bagus muslimah.
Monggo masalah-masalah yang hubungannya dengan keilmuan waktu kita sami tindakan ibadah wonten ngarsane Allah dibuka oleh buku-bukune. Kaya iki ben aku tau buku-bukunan salat iki yo tak buka. Dibuka oleh. Nggih, kesanipun kita sami wekdal salat itu berdasarkan ilmu. Solu kama ro'aitumuni usolli. Nah, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Jadi dia itu dumugi niku jawab untuk menuntut ilmu. Dia berkata, sungguh para malaikat meletakkan sayap-sayapnya untuk menuntut ilmu karena itu terhadap apa yang dia lakukan. Jadi malaikat-malaikatnya Allah di pagi hari ini meletakkan sayap-sayapnya, ibarat kata menaungi para penuntut ilmu, menaungi para pencari ilmu dengan sayap-sayapnya. Karena mau ridho dengan kehadiran kita jenazah di masjid saat ini. Maka satu hal yang wajar. Nek kita jenazah begitu pengajian dibuka oleh penceramah langsung itu wajar nopo-nopo. Jalanan malaikat itu Allah itu memberikan sayapnya, menaungi para penuntut ilmu. Asal boten Pak. Nek awake ngaji kok ngaji. Nah, boten dosa. Monggo ngaji. Enten ngaji niku teko engko nek metu ke masjid ditekoni mau isine apa? Wis nanti. Mboten napa-napa. Wong ngaji niku ora kudu paham. Kadang ngaji sepisan ora paham, kudune ngaji meneh. Ampun ngaji pisan ora paham. Piye Mas ngaji apa Mas? Gayeng banget. Nek tau nek dikon ngaji niki, ngaji kok piye Mas? Gayeng banget piye rujuke wae. Oh, lucu banget. Ada yang ditanya begitu, jangan baca begitu. Kata. Jadi ngaji di nomor Pak. Jadi para malaikat itu Allah itu datang kita tidak sami nalika tidak akan majlis taklim. Kemudian aku berkata sesungguhnya aku merasa ragu tentang mengusap sepatu setelah buang air besar dan buang air kecil. Dan aku adalah seorang dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, maka aku datang untuk bertanya kepadamu. Apakah kamu pernah mendengar dari Rasulullah SAW menyebutkan tentang hal ini? Dia berkata, beliau memerintahkan kami untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami ketika safar selama 3 malam kecuali karena ini di hadis yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram bab mengusap kok. Nah, kalau kita tidak sami safar itu waktunya 3 malam bersepatu terus. Ini zaman dulu Pak, zaman Nabi. Orang saat ini didorongkan mau tunggu kok pada sepatu kemana kan? Betul ya? Nah itu Nabi menyuruhnya begitu di saat safar, waktunya memakai sepatu 3 hari 3 malam. Artinya bisa kita jenazah memasukkan kaki dalam kondisi suci, mau kemanapun, mau dimanapun bisa dulu. Nek orang membasuh kaki, boleh apa-apa, cukup membasuh atas sepatu itu. Ini dikit. Nek di logika kan sudah sampaikan, apa kok yang dibasuh sih? Hukum. Yang gue benar sih kok tak sini. Maka diperbolehkan. Nah, kalau kita dengan sami melakukan sholat di padang pasir itu dengan berselawat. Tentara-tentara itu nek pas sholat, itu tidak mungkin melepas sepatunya. Karena nyopot sepatu itu waktu yang banyak. Ini padahal sepatu tentara kan waktu maka boleh bersepatu. Kalau itu kita sedang mungkin memakai ini, waktu yang diberikan Nabi sehari semalam. Bapak-bapak jawab, Pak. Jawab ya. Kalau memang dulu pakai sepatu. Karena jago itu ada jam kan dulu ngaku jam, ngaku dasi, ngaku sepatu, ada itu. Nah kalau bapak-bapak di saat itu bisa memakai sepatu pun wudhu, artinya kaki yang dimasukkan sepatu dalam kondisi suci. Anak sholat duhur, nek pegang apa sepatu ini, wudhu, anak sholat duhur, sana jadi bakal. Anak sholat duhur wudhu, atau sepatu ini kok gaji usap saja boleh. Pakai air sedikit diusahakan 3 kali boleh. Kalau sholat boleh, sholat pada orang boleh. Itu nek mungkin nek mau jadi sehari semalam, nek pas terungan 3 hari 3 malam. Ini ada di hadis kitab Bulughul Maram juga. Kemudian yang selanjutnya, nah ini kecuali karena junub. Nah nek pas junub kudu mandi jarang. Mandi jangan apa biasa gitu, tata caranya begitu. Doa panas kasih kandani. Namun kami ini
tidak melepas sepatu karena dua kain besar, dua kain kecil dan tidur. Ini boleh Pak. Anda dulu mengusap hukumnya itu boleh sepatunya. Aku berkata, apakah kamu benar dulu menyebutkan tentang hawa nafsu, cinta? Dia menjawab, ya. Kami bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Ketika kami berada di sisi beliau, tiba-tiba ada seorang Arab Badui yang memanggil beliau dengan suara yang keras. Wong Arab Badui itu maksudnya wong Arab yang besi banget. Di sobat itu orang kenal akhlak, orang kenal adab, orang kenal sopan santun. Nek kami Nabi itu langsung, hai Muhammad, kan jangan. Suaranya juga keras. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan nada suara yang sama tingginya. Ini nafsunya Nabi. Ada hawa nafsu yang menyertai Nabi seperti itu. Ya, kemarilah. Maka aku bertanya kepadanya, orang Arab itu, selama kamu rendahkanlah suaramu, sesungguhnya kamu di sisi Nabi. Nek kalau Nabi itu jangan sampai mengangkat suara. Itu suaranya sing lemah. Sungguh kamu telah dilarang dari hal ini meningkat suara di hadapan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menjawab, aku tidak akan merendahkan suara. Makanya tenang Arab Badui. Arab Badui tersebut berkata, seseorang mencintai suatu kaum, namun ia tidak bisa mengejar amalan mereka. Nabi bersabda, seseorang akan bersama orang yang dicintainya pada hari kiamat. Beliau masih saja berbicara kepada kami hingga beliau menyebutkan sebuah pintu yang ada di barat yang lebarnya sejauh perjalanan 40 atau 70 tahun. Jadi pintu itu lebar sekali, berjuta-juta kilometer lebarnya. Kita percaya atau tidak? Percaya, harus percaya. Oke. Soalnya salah seorang perawi hadis ini berkata dari Aisyah, Allah menjadikan pintu itu selalu terbuka untuk bertaubat sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Pintu tersebut tidak akan ditutup hingga matahari terbit darinya dari arah barat. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya yang berkata hadis hasan sahih. Artinya hadis ini bisa kita jadikan pedoman. Pintu taubat Allah Subhanahu wa taala selalu terbuka. Maka Allah berfirman, innahu kana tawwaban. Sesungguhnya dia Allah itu zat yang maha penerima taubat. Taubat kita harus senantiasa kita biasakan manakala berbuat dosa langsung istighfar, manakala berbuat dosa langsung istighfar. Karakter Arab Badui seperti itu Pak. Suatu saat seorang Arab Badui itu di masjidnya Nabi, Masjid Nabawi zaman itu kan masih berupa pada pasir, masih kerikil-kerikil, ya kalau pada pasir aku Bapak Ibu ibadah aja gitu. Masih dua pasir. Jadi Arab Badui itu terpaling di rumah itu ujung-ujung langsung tipis pojok air. Tipis langsung tipis. Ngaku. Bisa diangkat. Para sahabat, ketika Nabi besar Pak, kali para sahabat, Nabi berkata objek di stop doang. Entah kalau ada cara mungkin. Itu anak itu Nabi luar biasa. Ternyata ada hikmah yang dapat kita ambil. Engkau, Arab Badui pasti bisa kalau kayak bawa besar. Malah Nabi kita gini. Malu-malu, malu-malu, ini kan tetap ada sebenarnya. Lah, kalau ini saya gitu, oh, bangsa ember, sinapun yang bersuara. Itu suci saya. Tidak ada najis yang ada dalam mas. Ini Arab Badui Pak Yudhesi tentang pengalaman Bapak Belas. Anak ada cara kayak seperti itu yuk. Jadi tenang, itu sobat kan. Jadi buat terkenal si A si B, buat terkenal si C, adanya di rumah terima. Jadi pintu tersebut tidak akan ditutup jika matahari terbit darinya selagi masih ada yang bertaubat kepada Allah, maka akan diterima taubatnya. Maka semua itu perlu ilmu. Untuk bisa bahagia di dunia perlu ilmu, untuk bisa bahagia di akhirat perlu ilmu, untuk bisa bahagia di dunia dan di akhirat perlu ilmu. Termasuk doa yang biasa disampaikan oleh Nabi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ketika-tikanya perlu ilmu. Kalau dengan satu orang berpikir itu, ini juga ilmu ini. Ya Allah, kalau tempat pemerintahan gerahan, besar tanam dulu, besar ingkang sae. Nek pengen besar tanam dulu, besar kanthi sae, boleh Allah kanthi syaratnya kanthi. Wafil akhirati hasanah lan di kehidupan akhirat ugi ingkang sae, boleh Allah kanthi. Wa qina adzabannar dan kula ya Allah aku bakal pirangan kula saking siksa niku karo. Nek awake dhewe nah kare sekian itu. Lan kula dibayar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak kami berusaha semaksimal mungkin.
lagi kesimpulanipun nek awake dhewe tumindak dosa kaliyan Allah ingkang istighfar astagfirullah wa atubu ilaih. Nek tumindak dosa dengan sesama rekan, saudara, atau tombol kemarin ingkang nyuwun pangan dan dicoba mawon. Dicoba makanya apa ini berenengi simpulan. Terus ketemu salaman rasa ngomong. Coba benar salaman kali ngomong. Aku lebih pandai itu berenengi. Aku ini mau dikendikake. Orang itu salaman malah aduh. Itu aku dikendikake nek sama manusia, sesama kalian saudara, nek ada salah Pak berenengi, nek pengen ngapunten dipasang diterus terangin. Orang itu kayak ngaku kok. Gue jadi ngomong. Malah gitu kan. Nah, makanya kita tidak sampai ikhtiar, sama mungkin kesana kita tidak sampai mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah dan menjadi apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu